Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita bertemu lagi pada hari ini untuk menikmati Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya ajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan setiap kehidupan orang yang mencintai dan memakan firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupannya. Oleh karena itu hari ini sama-sama kita belajar firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 5. Injil Yohanes pasal 5, Bapak Ibu dapat membaca secara keseluruhan ayat demi ayat. Namun saya akan bacakan ayat 6 dan 7. Yohanes 5 ayat 6 dan 7, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah dalam kesepian. Dalam kesepian artinya kita merasa sendirian, tidak ada siapa-siapa meskipun kita ada dalam keramaian. Kadang-kadang kita bisa merasa sepi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu terlebih dahulu kita masuk dalam bagian observasi. Bagian observasi tentu di sini ya pembacaannya tentang orang lumpuh yang ada di pintu gerbang Yerusalem di kolam Bethesda. Orang lumpuh, ada pribadi Tuhan Yesus sendiri dan tentu ada murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang sakit yang ada di tempat itu menantikan kesembuhan ketika malaikat Tuhan turun dari surga menggoncangkan air yang ada di kolam Bethesda. Peristiwanya Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem. Dan ketika Yesus berjalan menuju Yerusalem, dia bertemu dengan seorang, ya sebenarnya banyak orang ya yang sakit yang ada di tempat itu. Namun Yesus berdialog atau berkata-kata dengan seorang yang sakit lumpuh. Dikatakan sudah 38 tahun orang ini mengalami sakit lumpuh. Tidak diketahui secara pasti Bapak Ibu berapa umurnya. Apakah dia mungkin sudah sangat tua ataukah memang dia sudah baru berumur 38 tahun. Artinya bisa jadi dia sakit dari kecil. Namun kalau lebih berarti dia mengalami sakit di umur tertentu ya. Tidak terlalu detail tentang umurnya, namun umur sakitnya yaitu 38 tahun. Kita masuk dalam bagian interpretasi. Bagian interpretasi yaitu kebenaran yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini. Yesus melihat orang lumpuh, ya saya sudah katakan sebelumnya dia sudah 38 tahun menderita sakit lumpuh dan juga tidak ada orang yang menolongnya sesuai pengakuannya di ayat yang kita sudah baca di ayat 7. Tidak ada orang menolongnya, tidak ada teman atau saudara yang menurunkannya ketika air itu digoncangkan sehingga dia belum juga kunjung mengalami kesembuhan. Dia seorang diri berusaha turun. Ketika turun orang lain sudah masuk dan dia tidak kebagian waktu ketika air itu digoncangkan. Orang lain sudah sembuh, dia tidak mengalami kesembuhan. Nah, ketika Yesus melihat dia, meskipun orang ini belum mengenal dan tidak mengenal siapa yang berbicara kepadanya. Karena orang ini sebenarnya belum percaya kepada Tuhan Yesus dan dia pun tidak mengenal siapa yang berbicara dengannya. Dia memanggil Tuhan bukan berarti karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan dalam bahasa Inggris Lord artinya Tuhan. Ya, Tuhan artinya Tuhan. Tuhan, tidak ada orang yang menolongku dan lain sebagainya sesuai ayat yang kita sudah baca. Nah, Bapak Ibu, dikatakan bahwa ketika orang ini meskipun belum percaya Yesus, di bagian interpretasi ini kita dapat melihat bahwa Yesus berinisiatif. Pertama, mata Yesus melihat orang lumpuh itu. Dan Yesus berinisiatif apa yang dia lihat dia ingin kerjakan. Pekerjaan apa yang dia akan lakukan? Menolong orang tersebut dengan pertanyaan, "Maukah engkau sembuh?" Tapi orang itu tidak sesegera menjawab, "Ya Tuhan," atau "Ya Tuhan, aku mau sembuh." Enggak.
dia menjelaskan bahwa tidak ada orang menolongnya sehingga dia tidak kunjung sembuh ya. Kita tidak membahas alasan atau apapun dari orang ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita akan belajar dari sisi Yesus yang berinisiatif untuk menolongnya. Nah, oleh karena anugerah Yesus melalui perkataan yang penuh kuasa, orang lumpuh ini pun menjadi sembuh. Tuhan bilang apa kepadanya? Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia lakukan karena memang dia mau sembuh. Dia angkat tilamnya, dia berjalan. Dikatakan sebelum dia angkat tilamnya aja dia sudah sembuh Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan ketika dia berjalan ada peristiwa-peristiwa yang lain ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga selalu mendengarkan khotbah dari bagian ini. Di mana dia belum mengenal Yesus, mengangkat tilamnya ada orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi yang menegurnya. Mengapa engkau mengangkat tilam di hari Sabat dan lain sebagainya. Nah kita kembali dalam pembahasan kita. Orang lumpuh itu setelah dia sembuh ya tidak mengenal Yesus dan juga tidak ada usaha. Nah ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tidak ada usaha untuk berterima kasih, berlutut kepada Tuhan atau menanyakan siapakah engkau? Engkau bisa menyembuhkan aku, siapa engkau? Tidak demikian. Padahal hanya dengan perkataan Yesus berkata, angkatlah tilammu, berjalanlah, dia langsung sembuh. Nah orang ini hanya mementingkan dirinya kalau kita lihat dari sisi dirinya. Tidak peduli siapa yang menyembuhkannya. Orang yang kerendahan hatinya tinggi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yang selalu memandang orang lain itu punya kesopanan tinggi. Pasti lebih dulu tamunya ya. Pasti akan berterima kasih sekali kepada figur yang sudah menolongnya. Siapakah engkau? Dari mana datangnya? Dan lain sebagainya ya. Nah, tetapi berbeda dengan orang lumpuh ini. Dia sangat bersuka cita. Dia mengangkat tilamnya dan dia berjalan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari kehidupan orang lumpuh ini yang juga tidak berusaha untuk berterima kasih kepada Tuhan dan tidak berusaha untuk mengenal siapa pribadi yang sudah menolongnya. Kita juga belajar ya aplikasi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, apa yang kita terima dari kebenaran firman Tuhan ini. Dalam kesepian Bapak Ibu Saudara, dalam kesepianmu dia tahu, dia mengerti keadaanmu, apapun kondisimu saat ini dia tahu. Bukan hanya kebetulan Yesus lewat di jalan tersebut karena ia hendak ke Yerusalem. Tapi dia tahu bahwa di sana ada orang yang membutuhkan. Dia mengerti keadaanmu saat ini. Saat engkau merasa sendiri. Saat engkau merasa kesepian. Dia peduli hatimu. Dia mengerti pikiranmu. Dan dia mau menyatakan pertolongannya. Mungkin banyak orang dalam keluarga kita. Mungkin banyak orang di sekeliling kita atau sebaliknya tidak ada siapa-siapa. Kita mengalami kesepian yang mendalam. Hati kita merasa sepi, merasa sedih, merasa sendiri ataupun merasa terasingkan. Tapi ada satu pribadi yang peduli denganmu, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu datang kepadanya. Meskipun engkau tidak melihat dia secara kasat mata, panggil dia. Memuji Tuhan, menyembah. Maka pribadinya engkau akan rasakan ada damai sejahtera yang menyelimuti kehidupan kita. Seperti yang orang lumpuh ini rasakan. Ada sukacita yang besar sampai dia lupa untuk berterima kasih. Mencari tahu siapa orang yang sudah menolongnya. Ada sukacita besar. Kesepianmu dan saya. Kesedihan kita. Rasa galau yang kita alami. Semua itu akan sirna, akan hilang. Ketika kita bertemu dengan pribadi Tuhan Yesus. Oleh karena itu cari dia Bapak Ibu. Jangan berdiam diri dalam kesepian kita. Jangan berdiam diri dalam kesedihan kita. Dalam kesulitan, dalam kesusahan kita. Seperti orang lumpuh ini dia susah. Dia menderita. Jangan berdiam diri dalam kondisi-kondisi yang memang sebenarnya kita harus keluar dari hal-hal tersebut. Bahkan mungkin kita berdosa. Orang lumpuh ini orang berdosa. Lihat teguran Yesus di ayat-ayat selanjutnya. Jangan berdiam diri dalam kondisi di mana kita berdosa. Keluar dari hal tersebut supaya kita mengalami kesembuhan.
mengalami sukacita yang besar, hidup dibebaskan, mengalami banyak berkat daripada Tuhan. Sebab berkat yang Dia sediakan bukan kesulitan yang Tuhan sediakan, meskipun mungkin Tuhan izinkan sedikit kesulitan supaya kita berseru dan mengenal kuasa-Nya, mengalami kuasa Tuhan melalui setiap peristiwa yang kita alami. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, serahkan hatimu, serahkan jiwamu kepada Tuhan, supaya engkau tidak merasa sepi lagi, merasa sedih, merasa kosong, tidak punya siapa-siapa. Dan jangan mengandalkan hikmat sendiri, jangan mengandalkan kepandaian kita, sebab ada orang yang berkuasa dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita belajar hal yang kedua dalam bagian aplikasi dari pribadi Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat orang lumpuh itu, Dia berinisiatif menolongnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita pun harus meneladani apa yang Yesus lakukan selama Dia ada di muka bumi ini. Dia seorang yang selalu berinisiatif. Tidak selalu orang datang minta tolong disembuhkan. Orang yang tidak datang minta tolong pun Dia datang menolongnya karena Dia tahu dia kesepian. Dia tahu dia sedih. Dia tahu dia tidak punya siapa-siapa. Dia merasa sedih. Dia merasa menderita atas keadaan hidupnya. Apa yang kita teladani? Mungkin selain mendoakan orang lain, menyatakan kuasa Tuhan, orang bisa disembuhkan dan lain sebagainya. Bapak Ibu inisiatif. Apa yang dalam pengkhotbah dikatakan? Apa yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Harus ada inisiatif dalam hidup kita. Ada pekerjaan yang dilihat oleh mata kita. Lakukan karena kita punya kedua tangan yang sempurna. Meskipun tidak sempurna, kita kuat melakukannya. Firman Tuhan katakan kalau kita bisa, kita mampu, kita kuat. Lakukan. Jangan berdiam diri. Jangan berpangku tangan. Karena itu artinya malas. Orang yang malas, firman Tuhan katakan Tuhan tidak berkati. Oleh karena itu kita mau jadi orang-orang yang belajar dari sisi orang lumpuh ini ya. Dia tadi juga tidak berusaha mengenal pribadinya. Ya kita belajar juga Bapak Ibu Saudara. Kita sudah mengenal pribadi Tuhan. Tapi kadang-kadang kita lupa bersyukur, berterima kasih atas berkat-Nya, atas pertolongannya. Dalam hal apapun, termasuk bangun tidur. Itu berkat Tuhan. Itu pertolongan Tuhan. Jangan pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mungkin terburu-buru, terlambat dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Jangan mengutamakan hal dunia. Utamakan Tuhan. Maka Tuhan pun akan utamakan kita seperti orang ini. Tanpa dia minta, anugerah Tuhan disalurkan kepadanya. Anugerah Tuhan dinyatakan kepadanya. Apalagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berseru kepadanya, Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Dan pertolongannya firman Tuhan katakan tidak pernah terlambat. Hanya kita yang kadang-kadang merasa bahwa pertolongan Tuhan itu terlambat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik pemulihan dalam keluarga, mengalami mujizat Tuhan, disembuhkan dari sakit penyakit, atau ingin didoakan untuk pokok doa tertentu dapat disalurkan di nomor 081327420088. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini kami belajar kembali mendalami akan kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kebaikan kami. Semua itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami ada, kami diberkati, kami dapat bekerja, kami dapat melayani. Semua karena anugerah Tuhan. Demikian juga kalau kami diselamatkan itu karena anugerah Tuhan. Tolong kami agar kami menjadi umat Tuhan yang selalu berinisiatif Tuhan. Apa yang kami lihat dan dapat kami kerjakan, kami mau lakukan. Karena kami kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih Tuhan. Ajar juga kami Tuhan untuk mengutamakan Engkau dalam segala hal. Ya Tuhan, terima kasih Engkau pokok anggur dan keluarga GPD LCD Magelang, ranting-rantingnya. Kiranya keluarga GPD LCD Magelang terus tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalam keluarga GPDI LCD Magelang. Sehingga keluarga GPD LCD Magelang berbuah banyak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.